Shalom semua, berjumpa lagi kita di channel ini, channel yang boleh dikatakan menceritakan tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan Alkitab yang kita percaya. Terima kasih karena Anda memilih channel ini sehingga subscribers terus meningkat hari demi hari. Dan Anda dan kita yang mendengar setiap kali pelajaran dikongsikan sebelum-sebelum ini maupun pada saat ini, kita telah menjadi pendengar yang setia, yang menantikan akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Baik, sebelum meneruskan pelajaran sebelum ini atau video sebelum ini, yaitu tentang orang mati, yang mana apabila seseorang telah mati, ia tidak terus bangkit pergi ke surga ataupun neraka. Firman Tuhan telah mengatakan mereka itu tertidur, sedang tidur, dalam arti mati tanpa rasa apa-apa. Jadi orang yang mati dari dahulu sampai sekarang itu masih tertidur, belum bangkit. Jika Anda yang masih ketinggalan mengetahuinya dan ingin mendengar secara teliti keseluruhannya, linknya ada di description video ini. Kita boleh klik dan dengar. Dan di akhir video itu juga ada ditinggalkan pertanyaan. Dan pertanyaannya itu adalah, bilakah orang-orang yang telah mati dalam kuburan itu akan bangkit? Bilakah mereka dibangkitkan dari kematian? Sebelum kita mengetahui bilakah orang mati itu bangkit, kita harus tahu terlebih dahulu akan ada berapa macam kebangkitan. Berapakah kebangkitan yang berlaku nanti? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat ini menerangkan ada dua macam kebangkitan, yaitu pertama, bangkit untuk hidup kekal, dan yang kedua, bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya lagi, bilakah kedua kebangkitan itu terjadi? Dan mana yang lebih dahulu? Apakah kedua kebangkitan itu sama-sama terjadi di saat yang sama? Jawabannya ada di Wahyu 20 ayat 6. Mari dengar. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat ini mengatakan kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal, yang kita semua nanti-nantikan. Karena saat itu kita bersama-sama dengan Yesus selama berapa? Selama 1000 tahun lamanya. Dan juga dikatakan di sana, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Hidup kembali artinya yang tadi sudah mati, masih tidur dalam kubur dan dibangkitkan. Hidup kembali. Tapi di manakah mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Kita akan melihat jawabannya nanti. Inilah tempo 1000 tahun dimulai saat orang-orang benar dibangkitkan di kebangkitan yang pertama. Semua orang benar yang ada di kubur dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan sekarang bagaimana orang-orang jahat yang ada dalam kubur? Apa yang terjadi kepada mereka ketika kebangkitan yang pertama ini? Apakah mereka juga akan bangkit masa itu? Mari dengar. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Siapakah orang-orang mati yang lain? Sudah tentu yang tidak dibangkitkan, yaitu orang-orang yang jahat. Ketika kebangkitan pertama, mereka tidak dibangkitkan. Jadi orang-orang jahat yang sudah mati, yang masih dalam kuburan, ya tetap saja masih tidur dalam kubur, menunggu 1000 tahun lagi.
Itulah yang akan terjadi pada mereka. Tidak bangkit sebelum berakhir 1000 tahun itu. Jadi berarti ayat ini menunjukkan bahwa setelah 1000 tahun itu ada kebangkitan lagi kan? Dan itulah kebangkitan yang kedua untuk mereka, yaitu orang-orang yang jahat. Mereka dibangkitkan untuk apa? Bukan untuk naik surga ya, tetapi untuk dihukum. Setakat ini boleh dipahami? Mudah-mudahan boleh dipahami tahap demi tahap ya. Jika masih ada yang bingung, kita lihat gambar ini. Ini adalah tempo 1000 tahun. Kita sudah belajar tadi, di awal tempo 1000 tahun itu ada kebangkitan yang pertama bagi orang-orang benar yang telah mati. Dan setelah habis 1000 tahun itu ada lagi kebangkitan yang kedua. Dan itulah kebangkitan untuk orang-orang jahat yang telah mati. Untuk apa mereka bangkit? Kita sudah ketahui tadi, di kebangkitan pertama untuk hidup kekal dan di kebangkitan kedua untuk dihukum. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang masa tempo 1000 tahun itu mulai terjadi diawali ketika terjadi kebangkitan yang pertama. Jadi pertanyaannya di sini, bila kebangkitan pertama itu terjadi yang menjadi titik awal 1000 tahun itu, bila ia terjadi? Mari dengar. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kebangkitan untuk hidup kekal yang kita bahaskan tadi terjadi saat Yesus datang yang kedua kali. Dan disitulah titik awal dimulainya tempo 1000 tahun. Dan ketika Yesus datang yang kedua kali, akan ada 4 kelompok manusia. Entah dia dari bangsa mana, suku mana, status apapun, jabatan apapun, orang kaya, orang miskin, para YouTubers kah, status tinggi rendah, dan siapapun dia, akan terbahagi kepada 4 kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita lihat, yang pertama, orang benar yang sudah mati. Kedua, orang benar yang masih hidup. Ketiga, orang jahat yang sudah mati. Dan yang keempat, orang jahat yang masih hidup. Suka tidak suka, pada akhirnya nanti ketika Yesus datang, kita semua yang mendengar saat ini maupun mereka yang di luar sana akan ada salah satu dari keempat kelompok ini. Kira-kira kita ada di mana? Atau kira-kira kita mau pilih yang mana? Kalau pertanyaannya kita mau pilih yang mana, berarti kita harus tahu dulu apa yang akan terjadi dari setiap kelompok-kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita lihat. Yang pertama, orang-orang benar yang sudah mati. Apa yang terjadi pada mereka ini ketika Yesus datang yang kedua kali nanti? Kita sudah bahas tadi di bagian awal, ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan. Tidak peduli bagaimana cara mereka mati dan bagaimana cara mereka dikebumikan. Ada yang dikubur, ada yang dihanyutkan di laut, ada yang dibunuh, ada yang meninggal karena pesawat yang meletup di udara, hancur berkeping-keping, tidak ditinggalkan bekas. Apapun bentuknya, ketika Yesus datang yang kedua kali, orang-orang benar yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Lalu bagaimana orang-orang benar yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali? Kita tahu Yesus datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan. Jadi sekiranya hari ini dia tiba-tiba datang, jika kita adalah orang-orang benar di hadapannya, kita dikategorikan orang-orang yang benar yang masih hidup. Jadi apa yang terjadi pada orang yang benar ketika Yesus datang yang kedua kali? Mari dengar dengan teliti. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Alkitab katakan kita akan diangkat bersama-sama. Bersama siapa?
Ya, bersama orang-orang benar yang sudah mati tadi. Orang-orang benar yang mati dari Adam lagi sampai sekarang kita bersama-sama dengan mereka diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dulu masa admin kecil, pikiran saya, kalau orang sudah mati nanti, wah, saya boleh bertemu dengan nenek saya yang sudah tunggu di gerbang surga. Bayangan saya seperti itu. Padahal belum ada yang mendahului di sana. Nenek saya pun belum ada di sana, masih dalam kubur. Nanti ketika Yesus datang dan saya termasuk dalam golongan orang benar bersama nenek saya, baru ia bersama-sama terangkat bersama Yesus di surga. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 55, di sana dinyatakan bahwa kita pun akan diubah. Mereka yang benar, yang sudah mati dibangkitkan, kemudian bersama yang masih hidup diubahkan, disempurnakan. Yang tadinya sakit-sakit, tidak lagi sakit. Yang tadinya tiada kaki naik kursi roda, terus ada kaki, boleh berjalan sudah, sempurna. Yang tadinya tua keriput-keriput, guna tongkat, tidak keriput lagi, terus jadi mudah kembali. Yang tadinya giginya jongang sampai malu nak senyum, tidak lagi jongang. Yang tadinya badannya pendek, terus tinggi yang sempurna. Yang tadinya kurus sampai nampak tulang, tidak kurus lagi. Kita semua akan diubahkan. Tidak ada lagi sakit, penderitaan, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita semua akan diubahkan, bersama-sama diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tapi kemana mereka pergi? Kemana mereka akan pergi? Mari dengar. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah satu janji Yesus ketika dia naik ke surga. Jadi pertanyaannya di awal yang tadi, yaitu di mana mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Jawabannya di surga. Di surgalah nanti orang-orang benar bersama Yesus memerintah selama berapa tadi? Selama 1000 tahun lamanya. Kita pulang di sana, saudara-saudari. Kita menikmati keindahan di tempat negara sendiri pun sudah senang luar biasa. Apatah lagi ini suatu tempat yang jauh lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Admin sangat rindu ke sana. Admin percaya saudara-saudari juga merindukan hal ini. Amin. Baik, orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup. Kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekarang, bagaimana pula kelompok yang ketiga? Orang jahat yang sudah mati. Sebentar tadi kita sudah dengar di Wahyu 20 ayat 5. Orang jahat yang sudah mati, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Jadi tidak terjadi apa-apa pun terhadap mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Mereka tetap mati di dalam kubur, tetap tertidur sampai nanti habis masa 1000 tahun itu. Sekarang bagaimana pula dengan kelompok yang keempat, orang yang jahat yang masih hidup? Di tahap ini admin merasa ngeri, saudara-saudari. Mau memohon kepada Tuhan bahwa saya tidak mau berada di kelompok ini, karena suasananya sangat mengerikan. Mari kita dengar bersama-sama apa yang terjadi kepada mereka yang jahat masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala.
dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pembalasan ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sangat berbeza orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Sangat berbeza. Orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus, pembalasan ini menjadi bahagian mereka. Mari kita coba lihat ke dalam diri kita, apakah selama ini kita benar-benar sungguh mau mengenal Tuhan kita? Tetapi bukan hanya sebatas hanya mengenal. Firman Tuhan juga mengatakan, apakah kita mentaati setiap Injil Yesus? Biarkanlah ini menjadi renungan kita pada saat ini. Apa jangan-jangan selama ini kita separuh hati? Apabila firman menyuruh untuk mentaati setiap Injil Yesus, tetapi kita katakan, nanti dulu Tuhan. Apakah begitu? Sudah mengenal Tuhan tapi belum mentaati. Biarlah saat ini saudara-saudari, kita sudah diingatkan oleh firman, mengenal Tuhan dan mentaati Injil Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita, agar kita boleh berkomitmen mulai saat ini. Amin. Selanjutnya, orang-orang yang jahatnya masih hidup akan terbunuh oleh cahaya kemuliaan Kristus. Ini bukan api neraka ya. Tentang api neraka dan di mana api neraka itu terjadi menurut Alkitab, jika berkesempatan nanti kita bahas. Selanjutnya, oleh sebab itu orang-orang jahat yang masih hidup, yang masih memegang dosa-dosa mereka tidak tahan akan cahaya kemuliaan Kristus masa itu. Itulah yang akan terjadi kepada golongan keempat ini ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya sekarang, ketika kedatangan Kristus, apakah masih ada kesempatan bagi orang jahat untuk selamat, untuk bertobat? Apa masih ada? Tidak, saudara-saudari. Kesempatan kita adalah sekarang ini. Sekarang inilah kesempatan kita untuk bertobat, meminta ampun. Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Pada saat kedatangan Yesus, yaitu kedatangannya yang kedua, Kristus datang kembali. Orang benar yang mati dibangkitkan. Orang benar yang masih hidup diangkat dan diubahkan. Orang-orang benar diangkat bersama-sama dan dibawa ke surga. Kemudian orang jahat yang mati, mereka tetap mati, masih tidur. Orang jahat yang hidup, mereka akan binasa. Lalu pertanyaannya, seperti apakah kondisi bumi kita itu ketika kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita dengar. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ada yang ingat gempa yang dahsyat yang pernah terjadi? Di mana? Di Indonesia yang kita ingat. Gempa bumi tsunami yang terjadi di Aceh, kan? Sungguh luar biasa dahsyatnya, menyedihkan, mengerikan. Terus kemudian di Jepang juga luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sangat hebat gempa bumi itu. Apakah kita dapat bayangkan, saudara-saudari? Sangat ngeri jika dibayangkan. Dan dikatakan, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Sampai pulau rata dan gunung tenggelam. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Itulah terjadi pada saat itu. Sehingga orang-orang akan ketakutan, berlarian. Sehingga tidak heran pada saat itu orang-orang jahat yang tidak tahan akan kemuliaan Kristus.
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu." Mereka tidak tahan akan kemuliaan Kristus, sehingga mereka meminta gunung dan batu karang itu menimpa mereka. Sebab bagi mereka lebih baik mati ditimpa daripada melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya di antara kita pada saat ini, yang mendengar saat ini, yang takut, ngeri, tidak akan berada di sana. Admin pun tidak mau. Takut, ngeri, dan pada saat itu juga apa yang akan terjadi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Bayangkan saudara-saudari, sampai ke ujung bumi, mayat berkelimpangan. Mereka tidak ada yang meratapi. Kenapa? Semuanya mati. Tidak ada yang mengubur. Kenapa? Tidak ada yang masih hidup. Karena semua manusia yang jahat mati. Seorang manusia pun tidak ada. Maka pada saat itu bumi akan menjadi kuburan yang sangat luas. Itulah menjadi pemakaman yang sangat luas selama 1000 tahun itu. Tidak ada penghuninya dan kondisinya seperti ini. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Kedatangan Tuhan akan membuat bumi kacau balau, kosong campur baur, kondisi yang sangat buruk. Tetapi Tuhan tidak akan membuatnya habis lenyap. Kalau kita lihat tadi, kondisi bumi itu campur baur, kosong dan gelap, tidak ada terangnya. Kondisinya sama seperti yang pernah terjadi di awal mula, sesuatu yang tidak berbentuk, kosong dan tidak ada terangnya. Di mana pernah terjadi seperti itu? Ketika awal mula penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sama kondisinya, itulah yang akan terjadi. Dan sekarang saudara-saudari, sebelum kita terlupa, bagaimana pula dengan setan? Dari mula kita bahas
tentang 4 golongan dan apa yang terjadi kepada mereka sampai bumi itu kosong. Tapi bagaimana pula dengan setan? Apa yang terjadi kepada setan? Kita tahu setan bukan seperti manusia tadi yang mati kebinasaan. Walaupun gempa bumi, pulau jadi rata, gunung tenggelam, bumi goncang, setan tidak ada apa-apa. Jadi apa yang terjadi padanya? Dan apa yang Tuhan lakukan padanya? Oleh karena video ini sudah begitu panjang, kita akan bawakan di video berikutnya. Terima kasih kepada yang setia mendengar dari mula sampai habis topik ini tanpa di skip. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada yang pertama kali singgah di channel ini, jika konten ini atau pelajaran ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen jika perlu. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua yang mendengar dari mula hingga habis. Amin.